Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali dengan Bu Maria dalam YouTube channel Pas Agape, Pasukan Akhir Zaman. Mari kita lebih lagi melekatkan hati kita kepada Tuhan. Di penghujung akhir zaman ini, kita ayo bebenah diri. Kita buang semua dosa, kebiasaan buruk, karakter-karakter yang buruk kita buang, ganti dengan buah-buah roh. Kita penuh dengan sukacita, kita menyembah Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Engkau setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari kita sembah Dia, Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Tuhan yang kami sembah, kami muliakan siang dan malam, tetap Engkau Allah yang setia. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan, Kau tidak pernah membiarkan kami. Kau selalu kuatkan lagi, Kau selalu hibur lagi, Kau selalu menolong kami. Kau Allah yang setia.
Kau Allah yang setia. Kami berterima kasih untuk semua proses dalam hidup kami, sampai mati kedagingan kami, sampai kami mengikut-Mu. Susah senang, sakit sehat, dalam kekurangan, dalam kelimpahan, Engkau tetap Allah kami. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami kembali boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Kami satu hal yang kami percaya dengan iman, bahwa kami memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, berdaulat dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang benar, yang kami Kau tuntun Tuhan terus melalui proses kehidupan kami. Boleh melewati padang gurun, boleh melewati masa-masa sukar, dan masuk dalam kemenangan-Mu dan tanah Kanaan yang Kau janjikan. Bersama-Mu selamanya. Puji nama Tuhan, saudara. Saya sangat mengucap syukur di mana pada saat ini ada pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan. Saya percaya banyak sekali firman Tuhan yang kita baca, banyak sekali khotbah-khotbah yang kita dengar, baik di gereja maupun KKR maupun juga di YouTube, banyak sekali saudara bisa dengarkan. Tapi saat ini saya mau menyampaikan apa yang merupakan pesan Tuhan melalui karunia yang Tuhan berikan, melalui karunia penglihatan dan nubuatan. Biasanya pada saat kita berdoa dengan hadirat Tuhan yang kuat, maka Tuhan bukakan, singkapkan masa depan. Saudara, kita hidup di penghujung akhir zaman, dan kita lebih banyak lagi baca kitab Wahyu, Revelation, pewahyuan masa-masa yang akan datang. Itu pun penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes, salah satu murid Yesus yang dibuang ke Pulau Patmos. Jadi saudara, YouTube Pas Agape ini mengenai akhir zaman di mana kita perlu tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, bagaimana ke depannya. Jangan kita menjadi seperti orang yang buta atau orang yang bingung akan deru perang, akan bencana alam, akan banyak hal yang kegoncangan-kegoncangan di depan kita yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam pikiran hati kita. Itu semua juga akan terjadi. Oleh sebab itu, saudara, mari, ayo, saya juga rindu, baik tuntunan baik pribadi, keluarga, maupun kota, bangsa, maupun gereja Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Musuh kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang berusaha mencuri damai sejahtera, mencuri iman kita kepada Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Kira-kira berapa minggu lalu kami berdoa di Menara Doa, di mana kami terus masuk dalam hadirat Tuhan. Disitulah dibukakan, disingkapkan kejadian-kejadian yang akan datang di depan kita. Ya saudara, jadi karena penglihatan dikonfirmasi dengan nubuatan, karena penglihatan dan nubuatan ya. Jadi kita sehati terus korporat masuk dalam hadirat Tuhan. Nah disitulah Tuhan bukakan, singkapkan, ya dibukakan mata roh, dibukakan, disingkapkan semua selubung-selubung gelap yang menutupi kota bangsa. Ya saudara, disitulah seorang pendoa melihat bahwa lihat awan yang gelap sekali, gelap dan tebal. Tidak pernah lihat awan seperti ini. Kita tahu 2025 dimulai dengan bencana, saudara ya, dibuka dengan bencana alam. Bahkan Amerika sampai saat ini pun masih mengalami kegoncangan melalui kebakaran di LA. Dan kita juga di Indonesia kemarin terjadi di Glodok Plaza itu saudara ya. Lantai 7 ke atas itu memang tempat
tempat diskotik ya, yang saya tahu. Saya dulu pernah kerja di Glodok Plaza itu ya, dulu di Dinasti ya, sekarang Crown. Itu memang banyak sekali ya kebejatan-kebejatan yang terjadi di sana ya saudara, namanya night club saudara ya. Jadi satu kota, satu tempat terjadi bencana, kebakaran, atau malapetaka, itu biasanya sudah penuh cawan dosanya. Sehingga Tuhan izinkan terjadi, ya maksudnya bencana, terjadi yang namanya penghukuman Tuhan. Ya, kita menilai secara rohani ya. Di luar itu, oh mungkin ada yang disengaja, mungkin ya ini perbuatan daripada antikris atau apa, tapi kita menilai dengan kacamata rohani, firman Tuhan, kekristenan ya, seperti kemarin saya bahas mengenai Sodom dan Gomora ya, memang itu yang Tuhan taruh. Nah sekarang, kemarin beberapa waktu lalu, seorang pendoa melihat awan yang gelap sekali. Tuhan ini gimana nih? Nggak bisa nembus. Ya seringkali kita doa pun kayaknya mentok ya. Kok kayaknya berat sekali untuk berdoa, untuk menaikkan doa, untuk menaikkan pujian, untuk menaikkan penyembahan kita atau doa peperangan gitu. Rasanya berat sekali. Tapi disitulah saudara, karunia hikmat dan nubuatan berkata, angkat tangan. Ayo angkat tangan kita ya, sembah Tuhan, angkat tangan ya. Terus kemudian salah satu pendoa melihat bahwa ada Musa yang sedang berdiri membawa tongkat saudara ya. Tiba-tiba pada saat tongkat dinaikkan, tongkat Allah dinaikkan, tongkat berbicara otoritas, ada kuasa Tuhan, otoritas Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita, kita pakai karena sudah diberikan. Tuhan waktu meninggalkan bumi naik ke surga, tunggu satu janji, aku berikan kuasa, itu Roh Kudus. Ya, jadi kita pakai Roh Kudus, kuasa, power daripada Roh Tuhan sendiri. Itu seperti tongkat ya, pada waktu tongkat dinaikkan, terlihat Musa yang mengangkat tangan ya, maka terbelahlah laut. Itu juga terbelah saudara, awan yang gelap itu tiba-tiba terbelah ya, seperti ada sinar pada waktu tongkat dinaikkan. Waktu itu saya bilang, ayo angkat tangan ya, tongkat pakai otoritas. Tiba-tiba yang lainnya melihat itu seperti api ya, di tengah-tengah awan gelap menembus sampai ke surga saudara ya. Jadi selalu ada akses kita anak-anak Tuhan untuk mencapai tata Allah. Karena kita hidup benar, hidup kudus. Karena tata Allah itu ruang maha kudus ya saudara. Jadi secara roh ya, mungkin kita secara awam ya, nggak tahu ini dikasih penglihatan Musa ya, ada wajah Musa yang terlihat ya. Bagaimana kita bisa tahu ini wajah Musa, saudara ya? Oh ini Musa, ini Abraham, tiba-tiba dikasih dalam penglihatan ya, alam roh. Nah, saya diingatkan lagi waktu murid-murid Yesus dibawa ya, kalau nggak salah Petrus dan Yohanes dibawa ke gunung oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan dimuliakan ya. Terjadi selubung yang terang benderang, mereka sampai silau, murid-muridnya tidak bisa memandang. Tapi pada waktu sinar itu hilang, dia lihat ini ada Musa dan Elia ya. Tuhan, apakah aku menyediakan kemah untuk Yesus, Musa dan Elia? Tuhan bilang nggak usah, karena mereka hanya sebentar ya. Pada waktu Yesus dimuliakan, Musa dan Elia datang. Murid-muridnya bisa tahu itu namanya Musa dan Elia, walaupun mereka belum pernah melihat wajahnya. Musa dan Elia itu ribuan tahun ya, ada di bumi. Murid-murid Yesus kan dari mulai abad pertama ya saudara. Jadi dari roh ke roh itu kita bisa tahu, oh ini Elia, oh ini Musa, oh ini Daud ya. Dikasih penglihatan ya. Jadi saudara, saya diingatkan Tuhan di mana Musa ini memakai tongkat ya. Tongkat itu diberikan oleh Tuhan untuk membelah laut Teberau ya. Kita baca di dalam Keluaran 14, menyeberangi laut Teberau. Waktu itu bangsa Israel terdesak ya, di belakang bangsa Mesir yang mau membunuh
yang mau menangkap kembali orang-orang Israel yang kabur dari Mesir, ya. Di belakang diserang oleh bangsa Mesir, di depan laut. Waduh, bingung ya. Rakyat yang dibawa oleh Musa bukan sedikit, saudara. Belum istri, belum anak-anak. Itu kalau nggak salah 2 juta orang. Saya nggak kebayang ya. Waktu saya pergi ke Mesir itu padang gurunnya panjang sekali, bermil-mil. Dari Mesir masuk ke Israel itu jauh sekali, padang gurun. Ya, tanahnya merah sekali. Saya pernah ke Israel, dari Mesir masuk ke Israel ya. Saya ngebayangin 2 juta orang yang dibawa Musa itu nggak gampang. Ya, dimana orang-orangnya jahat-jahat ya, saudara. Suka bersungut-sungut, ngomel-ngomel, dumel-dumel ya, saudara. Di sini dikatakan dalam Keluaran 14, menyeberangi laut Teberau, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut, tempat yang kering. Jadi dalam penglihatan itu dilihat Musa datang ya, membawa tongkat. Sehingga awan yang gelap itu tertembus oleh sinar yang keluar dari tongkat, membelah seperti laut Teberau yang dibelah ya oleh Musa. Dan penglihatan itu terlihat Musa, lagi didatangi Musa nih kita nih. Waktu doa bersama. Pada waktu tongkat itu naik, waktu kita doa ya, kita peperangan, kita masuk hadirat Tuhan. Tiba-tiba pendoa ada bilang, ayo angkat tanganmu. Ya, disitulah terangkat tongkat yang dipegang oleh Musa, menembus awan gelap sampai ke tahta Allah. Selalu ada akses, selalu ada jalan keluar, selalu ada perkenanan Tuhan bagi kita. Seperti bangsa Israel yang terjepit, yang tertekan. Ya, kita juga mungkin punya masalah, beban, ya, berpergumulan, silih berganti. Seringkali kita menjerit, waduh Tuhan gimana, udah kepepet, keuangan kepepet, ekonomi pekerjaan kepepet, sakit penyakit juga capek lelah, gak kunjung sembuh-sembuh, banyak hal tekanan, banyak hal tembok-tembok, banyak awan gelap di hidup kita, banyak sekali laut di depan kita, belakang musuh, depan laut, mati kita nih. Ya kita seringkali mati nih kita nih. Ada temen yang selalu ngomong, wah mati gua karena udah bingung, saudara ya. Saya bilang jangan suka ngomong yang negatif, jangan bilang mati gua nih, jangan ya. Mulut ada kuasa, hati-hati. Walaupun dalam keadaan kepepet, walaupun dalam keadaan sukar, sulit sekali, nggak bisa bergerak, nggak ada uang, nggak ada dana, saudara ya, saudara. Jadi kita harus naik tata Allah, doa, naik ke atas ya. Bila di depan, belakang, kiri, kanan mentok, masih ada jalan akses ke Tuhan, akses ke surga. Disitulah Tuhan nyatakan mujizat, nyatakan pertolongan, terbelah laut di depan kita. Saya juga pernah mengalami banyak sekali masa-masa sukar, tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya saudara, saya pernah kelilit hutang ratusan juta. Itu sertifikat saya taruh ke bank ya, itu berbunga, nggak bisa nutup. Bank 3 tahun hanya bisa bayar bunga ya, pokoknya sama sekali nggak bisa bayar, udah kecekek, saudara ya. Kemudian bank alihkan untuk pokok dan bunga harus dibayar ya. Di situ aduh Tuhan, nggak kuat Tuhan, udah stres Tuhan. Saya pernah ngalami, saudara, banyak sekali hal-hal yang kepepet ya, yang tertekan ya, udah nggak mampu lagi, hands up, angkat tangan saudara ya. Tapi disitulah saya melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi seperti bangsa Israel ini. Ya, firman Tuhan berkata pada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayo jalan, berangkat, jangan diam di tempat. Jalan, terus maju. Jangan bingung, terus melangkah dengan iman. Tuhan bilang juga, ayo jalan. Ya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, ayo jalan.
Dan engkau, Tuhan berkata pada Musa, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel itu berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Ya saudara, Tuhan perintahkan Musa, angkat tongkatmu, belahlah laut. Maka terbelahlah, dan bangsa yang 2 juta itu berjalan di dasar laut, melangkah terus sampai tanah Kanaan, saudara. Ya, sampai melewati laut. Belum pernah ada sejarah, ya. Sampai hari ini belum pernah saya dengar di mana laut dibelah dan orang-orang manusia bisa berjalan, ya, melewati laut. Dan kemudian juga bangsa Mesir menyusul, tapi tersibak lagi, sehingga tenggelamlah orang-orang Mesir yang hendak menyerbu bangsa Israel ini. Jadi saudara, pada intinya kemarin kita mendapat tongkat perkenanan daripada Musa yang hadir dalam penglihatan itu. Ayo pakai tongkat otoritas, pakai kuasa Tuhan yang Tuhan berikan. Jangan diem terus, jangan stres, jangan tertekan terus. Ayo, Bu Maria, banyak sekali yang mengeluh, aku ini stres, banyak pikiran, udah ngaco, udah halusinasi, udah tingkat tinggi lah. Ayo pakai otoritas, kamu sudah dipenuhi Roh Kudus, tengking, usir ya semua yang merupakan beban-bebanmu, kebas dalam nama Yesus. Apa yang merupakan pergumulanmu yang bertahun-tahun sulit sekali, ayo pakai otoritas kuasa yang Tuhan berikan. Kita pakai sehingga terbelahlah lautan, sehingga terjadilah mujizat, terjadilah pertolongan Tuhan. Kalau kuasa Tuhan, tongkat itu berbicara otoritas kuasa Tuhan berikan pada kita, berarti kita dipercaya oleh Tuhan. Musa dipercaya oleh Tuhan membawa bangsa Mesir keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu Tuhan percayakan Musa sehingga diberikan tongkat, ya. Itu ada kuasanya. Dan kemudian kita baca di dalam, ini hal yang baik ya, maksudnya otoritas kuasa dari Tuhan ya, melalui tongkat yang diberikan Tuhan membawa pemulihan, membelah masalah ya, sehingga terjadi mujizat keajaiban. Nah, hati-hati juga ya dengan kuasa tongkat, otoritas, hati-hati ya. Dimana disinilah letak kejatuhan Musa juga. Kita baca di dalam Bilangan 20. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah air sehingga umat itu bisa minum dan ternaknya. Ya, saking marah, saking kesel, ya, pakai tongkat otoritas bukan dengan disuruh Tuhan, tapi dengan marah, dengan kesel, dengan kedagingan Musa. Sehingga Musa, sejak itu Tuhan bilang, engkau tidak akan masuk tanah Kanaan. Akan berguguran semua bangsa Israel yang jahat, yang bersungut, yang marah-marah, yang banyak hal dosa-dosa yang mereka lakukan, penyembahan berhala. Semenjak mereka keluar dari Mesir, mereka tidak mempercayai Musa, malah bikin patung tuangan. Saudara, banyak hal dosa-dosa bangsa Israel. Hanya 2 yang masuk tanah Kanaan, siapa saudara? Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang ini yang disuruh pengintai 12. 10 orang membawa berita buruk, ya, kabar buruk, kabar negatif, ya, tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tapi yang 2, bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita mampu, bersama Tuhan kita bisa masuk tanah Kanaan. Tanah itu penuh dengan susu dan madu. Raksasa-raksasa bisa kita hajar, raksasa-raksasa bisa kita halau. Itu ada iman, saudara. Sehingga dari 2 juta orang itu hanya 2 orang yang masuk tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb, saudara. Ya, disinilah letak kegagalan Musa. Tadi keberhasilannya dia, pertama dia membelah laut Tebrau dengan kuasa otoritas Tuhan yang disuruh oleh Tuhan. Maka kita anak Tuhan harus peka ya. Jangan mau-maunya kita pakai kuasa otoritas Tuhan, nama Tuhan ya, tapi kita mau dengar
Roh Kudus kau suruh apa. Jadi kita melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah ini Musa, dia tahu tongkat ini berkuasa. Yang diberikan Tuhan ini, dia bisa pukul 2 kali gunung batu itu betul keluar air. Tapi dianggap salah oleh Tuhan. Kenapa? Karena engkau memukulnya dengan marah, dengan kesal. Dan dia berkata, Musa ini berkata dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami, Harun dan Harun dan Musa ini, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kami, bukan lagi Tuhan. Ya, jadi bukan pakai nama Tuhan lagi. Apakah kami harus mengeluarkan air dari gunung batu ini? Dipukul 2 kali gunung batu itu memang keluar, ya, karena ada kuasa, karena tongkat otoritas sudah diberikan pada Musa. Tapi bedanya kami yang melakukan, saya loh. Kalau udah nggak ada yang donatur, gereja ini tutup, saya loh yang mendanai, saya loh yang hebat, saya itu hati-hati ya. Mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Ya seringkali akunya, egonya, diri kitanya yang mau ditonjolkan. Hati-hati, itu jadi kedagingan kita ya. Makanya banyak anak-anak Tuhan jatuh di situ, hamba-hamba Tuhan jatuh karena merasa tidak dihargai, tidak dihormati, ya, tidak dianggap, apalagi sebagai pemimpin gereja, pemimpin persekutuan. Ya, pemimpin apapun juga, pemimpin rohani, ya, kalau suatu hari diinjak-injak, ya, tidak dihargai, tidak dihormati, bisa marah, bisa emosi, ya, bisa pakai nih otoritas, keluarin, ya, itu dengan kedagingan, hati-hati. Kecuali memang Tuhan suruh, ini saatnya nih keluar, daripada ini membuat rusuh di dalam satu kelompok doa atau apa, saudara ya. Jadi harus peka dan berjalan dalam ketepatan, ya. Sehingga disinilah kejatuhan Musa. Jadi tadi pertama keberhasilan Musa memakai otoritas tongkat, ya, otoritas karena Tuhan yang menyuruh. Tapi yang kedua, karena bangsa itu, Israel itu bangsa yang bebal, ya, bejat, jahat, hatinya selalu mencondongkan ke jahat, persungutan, pencabulan, penyembahan berhala, banyak hal yang dilakukan bangsa Israel. Tapi karena Tuhan sudah janji, ini bangsa adalah bangsa perjanjian, bangsa Israel nanti akan keturunannya akan melahirkan Mesias. Ya, ada janji Tuhan, maka Tuhan menyayangi bangsa Israel dan kita ini Israel rohani, ya. Kita ini dicangkokkan, kita ini harus tahu diri, saudara. Jadi kita harus peka, pakai kuasa otoritas Tuhan itu jangan sembarangan, jangan main-main. Seperti kemarin di LA, God 0, ketawa ya, tidak ada yang memilih Tuhan yang pencipta langit dan bumi, tidak ada penghargaan, tidak ada yang milih, 0, sehingga terbakarlah ya Hollywood itu. Karena mereka tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati nama Tuhan, ya. Dan kemudian lanjut lagi firman Tuhannya di dalam Bilangan 20. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar, dan Tuhan dia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Ya, jadi ada kesalahan Musa tidak menghormati Tuhan, tidak mendahulukan Tuhan, tidak tanya Tuhan. Jadi emosinya yang muncul, kedagingannya yang muncul, kemarahan Musa kembali muncul. Yang dulu pernah dia lakukan, memukul bangsa Mesir sampai mati, itu muncul lagi di padang berantara, ya, muncul lagi kemarahan Musa, dan Tuhan menganggap kesalahan, tidak menghormati Tuhan, tidak mendahulukan Tuhan, tidak tanya Tuhan, bolehkah aku memukul kembali gunung batu ini? Tidak tanya, tapi dengan kemarahan dipukul 2 kali, keluar air, ya, memang keluar air. Tapi Tuhan anggap itu satu kesalahan, dan sejak itulah Musa dikatakan Tuhan tidak menghormati kekudusanku, dan engkau tidak akan masuk tanah Kanaan.
ya saudara. Jadi penglihatan beberapa waktu lalu ini cukup membuat saya itu merenung ya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan minta tuntunan arahan setiap waktu, setiap saat bangun hubungan karib intim dengan Tuhan. Ya, perkuat manusia roh, perdengar lagi ketajaman kita, penglihatan kita, mata, telinga roh kita untuk dengar-dengaran. Hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Apa Tuhan yang harus kulakukan? Bagaimana caranya Tuhan? Apapun kita ajak ngomong Tuhan, ajak ngomong Roh Kudus. Sehingga kita tidak salah, sehingga tidak mengambil keputusan dengan cara kita, dengan emosi kita, dengan kemauan kita. Ya, saya banyak sekali juga mengalami kegagalan karena pakai cara pikir saya, kehendak saya, ya salah, nol, gak ada hasil. Ya, sebab itu kita belajar ya saudara, di mana diperlihatkan Musa ini bukan main-main ya, karena di tangan Musa ada tongkat otoritas, kuasa. Di tangan kita pun Tuhan sudah berikan kuasa, otoritas. Kita pakai sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga jangan salah, jangan pernah kita melakukan hal-hal yang di luar Tuhan, memakai nama Tuhan, ya, memakai nama gereja, memakai nama siapapun hamba Tuhan apapun untuk keuntungan sendiri, untuk mencuri, ya, untuk banyak hal yang tidak berkenan, ya, memakai nama Tuhan, apapun juga hati-hati, ya, saudara. Jadi, puji nama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti berkali-kali dia tetap setia, seperti pujian tadi, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Ya, Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan kita Tuhan yang setia. Walaupun Musa telah melakukan kesalahan, tetapi Tuhan tetap angkat dia menjadi nabi yang terbesar sepanjang sejarah Israel. Dan juga pada waktu dalam perjanjian baru Tuhan Yesus ada di bumi dan dia dimuliakan di gunung, didatangi oleh Musa dan Elia, ya. Kembali Musa, ya, dimuliakan, dia datang, ya, bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami percaya setiap arahan tuntunanmu di akhir zaman, di mana diperlihatkan Musa, Tuhan, memakai tongkat otoritas, membelah awan gelap, membelah laut Teberau, menjadi mujizat. Kuasamu masih ada sampai hari ini. Kuasamu sampai hari ini masih punya otoritas dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus sudah diberikan pada kami. Biarlah kami melakukannya. Kami mengusir setan. Kami mengusir setiap masalah, ujian, pencobaan yang sesuai dengan kehendak-Mu, caramu, dan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Sehingga kami menghormati Tuhan, tidak sembarangan memakai otoritas, tidak sembarangan memakai nama Tuhan. Biarlah kami berjalan di dalam ketepatan ya Tuhan, sehingga terbelahlah laut, terbelahlah masalah-masalah kami, sehingga ada mujizat pertolongan. Semakin kami melekat pada Tuhan, semakin kami sungguh-sungguh dan dengar-dengaran akan Engkau, sehingga bukan kedagingan kami yang muncul, tapi Roh-Mu Tuhan yang menguatkan kami, Roh-Mu yang menguasai roh jiwa tubuh kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, apa yang kami doakan, apa yang kami perangi, semua di alam roh menjadi nyata sampai ke alam jasmani. Ada pemulihan, ada pembalikan keadaan, ada banyak terobosan-terobosan, dan mana roh kami semakin kuat, iman kami semakin kokoh, sehingga kami bisa berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Biarlah rohmu menyala